Banyak orang merasa gajinya cukup, tapi hidupnya tetap terasa kurang. Bukan karena kurang uang, tapi karena cara mengatur uang yang salah dan belajar dari orang yang salah. Di video ini, kita tidak akan belajar dari motivator, tapi belajar dari sang pencipta uang itu sendiri. Karena Al-Quran punya cara paling masuk akal untuk mengatur keuangan manusia. Pastikan kamu nonton sampai akhir, karena ada 3 langkah praktis mengatur keuangan versi sang pencipta yang bisa langsung kamu praktekin dengan mudah. Uang itu pemberian, kita hanya pemegang amanah. Sebelum bicara angka, Al-Quran lebih dulu meluruskan cara pandang kita terhadap uang. Allah berfirman, "Dan berikanlah kepada mereka dari harta Allah yang telah Dia berikan kepadamu." An-Nur 33. Perhatikan kalimatnya, harta Allah, bukan harta kita. Uang yang kita pegang hari ini bukan sepenuhnya milik kita, bukan hasil murni kepintaran kita, tapi titipan dari Allah. Dan ketika seseorang sadar dirinya pemegang amanah, sikapnya pasti berubah. Dia tidak pelit, karena tahu itu bukan miliknya. Dia tidak boros, karena sadar akan dimintai pertanggungjawaban. Dia tidak sombong, karena tahu itu bisa diambil kapan saja. Masalah keuangan sering bukan soal kurang uang, tapi salah sudut pandang. Kalau uang itu titipan, maka pasti ada aturan penggunaannya. Dan menariknya, urutan yang Tuhan ajarkan itu bukan hanya religius, tapi sangat rasional untuk kehidupan manusia. Memenuhi hak diri sebelum menuntut peran yang lain. Allah berfirman, "Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan." Al-Baqarah 195. Makna ayat ini menjelaskan segala bentuk tindakan yang merusak diri, fisik, mental, dan kehidupan itu dilarang. Artinya, menjaga diri itu kewajiban, dan memenuhi kebutuhan dasar itu hak yang diakui Al-Quran. Orang yang kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi akan mudah stres, mudah emosional, dan sulit berpikir jernih. Dan orang yang tidak jernih akan salah mengambil keputusan keuangan. Maka memenuhi kebutuhan diri bukan egoisme, tapi pondasi agar amanah bisa dijalankan dengan benar. Tanggung jawab didahulukan daripada kedermawanan. Kaum laki-laki adalah penanggung jawab nafkah bagi keluarganya. An-Nisa 34. Dan Nabi menegaskan, cukuplah seseorang berdosa jika ia menelantarkan orang yang menjadi tanggungannya. Ini pesan keras, tapi adil. Logikanya begini. Orang terdekat kita paling terdampak langsung oleh keputusan finansial kita. Jika keluarga berantakan, stabilitas hidup runtuh. Islam tidak mengajarkan kita jadi baik di luar, tapi rusak di dalam rumah. Makanya urutannya tegas. Keluarga dulu, baru yang lain. Karena keadilan lebih utama daripada pencitraan kebaikan. Membersihkan beban masa lalu dan menyiapkan masa depan. Allah menurunkan ayat terpanjang dalam Al-Quran untuk membahas utang piutang dalam surat Al-Baqarah. Ini bukan kebetulan, urusan keuangan itu serius dalam Islam. Utang itu bukan cuma angka, tapi beban mental dan spiritual. Bahkan dalam hadis disebutkan, utang bisa menghalangi ketenangan seseorang, bahkan setelah wafat. Secara logika, utang yang dibiarkan mengakibatkan stres cenderung membuat keputusan buruk. Keputusan buruk menghasilkan masalah baru. Sekarang, soal tabungan. Al-Quran memberi contoh yang sangat kuat dan logis melalui kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Kalian bercocok tanam 7 tahun, sebagaimana biasa. Maka apa yang kalian panen, hendaklah kalian simpan, kecuali sedikit untuk kalian makan. Surat Yusuf ke-47. Allah bukan hanya membolehkan menyimpan, tapi memerintahkan untuk menyimpan demi menghadapi masa sulit. Artinya, menabung itu bukan tanda takut miskin. Menabung itu tanda kesiapan dan kebijaksanaan. Logikanya begini. Hidup tidak selalu stabil, kebutuhan bisa datang tiba-tiba, dan orang yang punya cadangan lebih tenang menghadapi ujian. Tabungan bukan untuk menimbun, tapi untuk menjaga keberlangsungan hidup dan martabat. Tawakal tidak pernah bertentangan dengan perencanaan. Justru perencanaan yang matang adalah bagian dari tawakal. Kebaikan yang lahir dari kestabilan, bukan keterpaksaan. Mereka bertanya,
Apa yang harus mereka infakkan? Katakan kelebihan. Surat Al-Baqarah 219. Kata kuncinya adalah kelebihan. Bukan dari utang yang belum lunas. Artinya, bukan dari uang belanja yang kurang. Bukan dari nafkah yang belum aman. Karena Allah tidak ingin kebaikan melahirkan masalah baru. Secara logika, orang yang stabil secara finansial lebih konsisten dalam berbagi. Orang yang tertekan mudah menyesal setelah memberi. Sedekah dalam Islam bukan soal heroik sesaat, tapi keberlanjutan kebaikan. Sekarang, kita bikin sederhana. Misalnya, kamu terima gaji bulan ini. Langkah pertama, bukan langsung belanja, tapi berhenti sebentar dan sadar, ini bukan milikku sepenuhnya. Ini titipan Allah. Lalu atur sesuai porsinya, cukupkan kebutuhan diri, nafkahi keluarga, bayar utang jika ada, sisihkan tabungan. Dan, kalau masih ada kelebihan, disitulah infak dan sedekah. Sampai di sini, mungkin kita sadar satu hal. Masalah keuangan kita selama ini bukan cuma soal gaji, bukan cuma soal pengeluaran, tapi soal cara pandang. Coba tanyakan ke diri sendiri hari ini, uang yang aku pegang sekarang, sudah aku kelola sesuai aturannya? Atau masih sesuai keinginanku sendiri? Kalau jawabanmu belum yakin, itu bukan masalah, karena kesadaran selalu langkah pertama menuju perubahan. Di channel ini, kita tidak belajar menyelesaikan hidup dengan teori manusia, tapi dengan petunjuk dari Al-Quran yang masuk akal dan bisa dipraktekkan. Sampai ketemu di video berikutnya. Kita lanjutkan lagi menjawab problem hidup dengan Al-Quran.